wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Selanjutnya teman-teman dan rekan-rekan yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Sinta Kurniawati dengan NIM 21003240, perwakilan dari kelompok 1 yang akan memimpin diskusi kita pada hari ini. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan membahas materi mengenai pendidikan Pancasila. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 1, yang mana yang pertama yaitu Anissa Fauzia dengan NIM 21003182. Selanjutnya yaitu Sinta Kurniawati dengan NIM 21003240. Selanjutnya yaitu Muhammad Alfandi dengan NIM 21089146. Selanjutnya yaitu Rahmat David Saputra dengan NIM 21089081. Baiklah, diskusi pada hari ini akan kita mulai, yang mana materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Nah, apa itu demokrasi Pancasila? Demokrasi Pancasila di sini berasal dari bahasa Yunani, yang mana demos berarti rakyat, sedangkan kratos berarti pemerintah. Secara umum, yang dimaksud demokrasi Pancasila di sini adalah demokrasi yang berlandaskan pada sila keempat Pancasila. Demokrasi itu sendiri dikendalikan oleh dua nilai, yang mana nilai tersebut yaitu nilai hikmah dan nilai bijak. Menurut referensi yang saya baca, Georgen Sherensen mengemukakan ciri pemerintahan yang kuat, di mana yang pertama yaitu memiliki birokrasi yang efisien dan tidak korup. Yang kedua, memiliki birokrasi yang berkemauan dan mampu memberikan prioritas pada pembangunan ekonomi. Yang ketiga, memiliki kebijakan yang dirancang dengan baik untuk mencapai tujuan pembangunan. Baik, saya akan menjelaskan materi kedua, yaitu tentang faktor yang mendukung pelaksanaan demokrasi di negara Indonesia. Antara lain, yang pertama yaitu pendidikan politik atau pendidikan kewarganegaraan, yaitu untuk membentuk suatu sikap demokratis di kalangan warga negara sebagai basis sumber dan daya politik. Yang kedua yaitu ormas dan parpol, yaitu untuk menyosialisasikan demokrasi di kalangan masyarakat dan mengawasi jalannya demokrasi. Yang ketiga yaitu pemilu yang luber dan jurdil, merupakan hasil untuk rakyat dari demokrasi yang juga merupakan awal lahirnya keputusan ideal bagi seluruh rakyat Indonesia. Keempat yaitu perwakilan politik atau DPR, MPR secara tidak langsung merupakan ujung tombak yang dilakukan oleh rakyat guna untuk menginspirasi pendapat mereka. Yang kelima yaitu pemerintah yang bertanggung jawab. Yang keenam, sistem peradilan yang independen. Yang ketujuh yaitu persamaan dan media massa yang independen. Yang kedua yaitu prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila ini terdapat 7 prinsip. Yang pertama yaitu persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Persamaan yang dimaksud adalah bahwa hak dan kewajiban yang dimiliki oleh rakyat Indonesia itu sama dan sejajar. Yang kedua yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban. Prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban memberikan pengertian bahwa warga negara dalam menerima hak yang dimilikinya namun juga harus menyeimbangkan dengan kewajiban yang dimilikinya. Yang ketiga yaitu pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri dan orang lain. Demokrasi Pancasila memberikan kebebasan kepada setiap individu, namun kebebasan dengan batasan yang bertanggung jawab. Yang keempat yaitu mewujudkan rasa keadilan sosial. Demokrasi memiliki tujuan dalam membentuk rasa keadilan sosial untuk semua warga negaranya. Keadilan sosial ini melingkup dalam sila Pancasila, terutama sila kelima. 5. Pengambilan keputusan dengan musyawarah. Landasan gotong royong dengan kebersamaan merupakan dasar dari pengambilan keputusan dengan musyawarah. Dalam pengambilan keputusan ini mengilhami rasa keadilan bagi semua, di mana tidak hanya mementingkan kaum mayoritas saja, namun juga dapat memperhatikan kaum minoritas. Kemudian yang keenam, mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. Prinsip persatuan nasional terilhami dari sila ketiga Pancasila, yaitu persatuan Indonesia.
Rasa kekeluargaan dalam negara Republik Indonesia memunculkan persatuan nasional dalam setiap masyarakat. Persatuan nasional juga sangat penting dalam pertahanan negara agar negara kuat saat ada gangguan, baik dari dalam maupun dari luar. Kemudian yang ketujuh yaitu menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Tujuan dan cita-cita nasional negara Indonesia tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Diungkapkan bahwa Indonesia menyatakan kemerdekaannya dan kemudian membentuk suatu pemerintah Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, dari tujuan dan cita-cita negara Indonesia tersebut terlihat bahwa Indonesia tidak hanya menciptakan kebaikan bagi masyarakat Indonesia, namun juga ingin mewujudkan perdamaian dan ketertiban dunia. Kemudian C. Nilai-nilai demokrasi Pancasila. Beberapa nilai demokrasi yang menjadi kriteria dan standar ideal yang merupakan tolak ukur dalam demokrasi menurut Rizanur. Yang pertama yaitu pemahaman yang tercerahkan. Suatu hal yang dipandang baik bagi masyarakat atau dianggap sebagai kepentingan mereka berdasarkan pilihan mereka sendiri, bukan pilihan pihak lain seperti elit yang dipandang mengetahui dan berkuasa dalam hal itu. Kemudian alasan mengapa rakyat Indonesia harus terdidik dan tercerahkan secara memadai agar mereka dapat menentukan apa yang mereka inginkan atau apa yang mereka pandang baik. Yang kedua, partisipasi efektif. Partisipasi warga negara ini sangat krusial dalam kaitannya dengan upaya untuk memenuhi kepentingan semua warga negara yang berkaitan dengan keputusan yang akan dibuat. Yang ketiga, kontrol terhadap agenda. Uji agenda dalam proses pengambilan keputusan bisa saja sempit dan terbatas dengan skala prioritas yang ditentukan oleh kekuatan-kekuatan tertentu dalam masyarakat. Demokrasi sosial merupakan keadaan di mana masyarakat mendapat perlakuan yang sama dan terhormat dengan setiap orang. Pandangan ini berbeda dengan konsep demokrasi sosial. Kemudian yang keempat, persamaan nilai suara dalam penentuan keputusan atau hak pilih dalam demokrasi bersifat universal. Dalam suatu proses pembuatan keputusan, setiap warga negara yang telah memenuhi kualifikasi tertentu mempunyai hak yang sama untuk memilih. Yang kelima, inklusivitas. Kriteria inklusivitas berhubungan dengan siapa saja yang menjadi anggota atau warga demos asosiasi tertentu, termasuk negara. Dalam hal ini, demos harus mencakup seluruh orang dewasa yang dikenai atau terikat kepada keputusan-keputusan kolektif dan mengikat yang dibuat oleh asosiasi tersebut. Nilai-nilai demokrasi di atas merupakan bentuk nilai demokrasi secara umum. Nah, secara khusus, nilai demokrasi merupakan kebalikan dari nilai-nilai otoriter yang ada. Nilai demokrasi tersebut melahirkan suatu bentuk budaya politik yang disebut budaya demokrasi. Nah, apa saja nilai-nilai tersebut? Yang pertama yaitu egalitarian yang dibandingkan dengan feodal. Yang kedua, pluralisme yang dibandingkan dengan homogen. Yang ketiga, terbuka yang dibandingkan dengan tertutup. Yang keempat, dialogis yang dibandingkan dengan dogmatis. Yang kelima, persuasif yang dibandingkan dengan represif. Yang keenam, distribusi kekuasaan yang dibandingkan dengan akumulasi kekuasaan. Yang ketujuh, sensor kuratif yang dibandingkan dengan sensor preventif. Dan yang kedelapan, pemilihan yang dibandingkan dengan penunjukan. Kemudian nilai-nilai Pancasila yang ideal ialah nilai Pancasila yang dirumuskan oleh Founding Father atau pendiri bangsa ini. Apa saja nilai-nilai tersebut? Yang pertama adalah ketuhanan yang berkebudayaan atau ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan adalah kerangka Pancasila, mencerminkan komitmen etis bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kehidupan publik atau politis yang berlandaskan nilai-nilai moralitas dan budi pekerti yang luhur. Di bawah panduan nilai-nilai ketuhanan, Pancasila bisa memberikan landasan moral dan filosofis bagi sistem demokrasi yang hendak kita kembangkan. Nilai ketuhanan yang ada dalam Pancasila dapat menjadi dasar dan landasan dalam mengembangkan demokrasi bangsa Indonesia, yakni demokrasi Pancasila. Kemudian kemanusiaan universal atau kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila peri kemanusiaan yang adil dan beradab apabila digali merupakan visi bangsa Indonesia yang mengandung begitu banyak nilai manusiawi
yang bisa dijadikan pegangan dalam mengantisipasi tantangan globalisasi. Dalam sila ini diharapkan bangsa Indonesia dapat berkomitmen untuk menegakkan nilai kemanusiaan, khususnya hak asasi manusia yang merupakan salah satu prinsip demokrasi Pancasila. Kemudian persatuan dalam kebinekaan atau persatuan Indonesia. Dalam sila ini banyak mempertaruhkan Indonesia sebagai republik yang harusnya dapat mewakili berbagai etis baik minoritas maupun mayoritas. Berbagai upaya pun dilakukan oleh negara guna untuk memberikan keadilan demi terwujudnya persatuan Indonesia. Yang selanjutnya yaitu demokrasi permusyawaratan atau kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Perwakilan sila keempat ini merupakan sila dari Pancasila yang paling dekat dan berpengaruh kepada demokrasi. Kenapa? Karena sila ini memberikan solusi dalam mencapai tujuan bersama, yakni dengan bermusyawarah. Bermusyawarahnya tidak hanya dapat mewakili semua keinginan masyarakat, namun juga dapat menyeimbangkan antara masyarakat minoritas dan masyarakat mayoritas. Kemudian yaitu keadilan sosial atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik material maupun spiritual. Bagi seluruh rakyat Indonesia berarti semua masyarakat dari lapisan manapun yang menjadi warga negara Indonesia. Sosial yang dimaksud bukanlah sosial yang sama artinya di negara komunis. Keadilan sosial mengandung arti tercapainya keseimbangan antara kehidupan pribadi atau individu dengan kehidupan kelompok atau bermasyarakat. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Dilihat dari rinci yang disampaikan sebelumnya oleh teman, saya ingin mengambil kesimpulan tentang nilai-nilai demokrasi Pancasila. Yang pertama religius, kedua punya toleransi, ketiga adil, empat tidak memberi titah dan diperintah, lima mempunyai komitmen, 6 solidaritas, 7 menghargai atau saling menghargai, 8 sama rata antara kepentingan pribadi dan umum, 9 mengedepankan musyawarah untuk mufakat, 10 komitmen pada konstitusi. Materi selanjutnya yaitu B. Pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan memiliki pengertian sebagai pendidikan yang mencakup kajian dan pembahasan tentang banyak hal, yaitu seperti pemerintahan, konstitusi, rule of law, dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 3. Mengembangkan karakter secara positif dan demokratis. Materi selanjutnya demokrasi Pancasila dalam pendidikan kewarganegaraan. Itu memiliki 3 komponen. 1. Dalam bidang politik, yaitu untuk menegaskan asas-asas hukum negara dan kepastian hukum. Yang kedua, dalam bidang ekonomi, untuk kehidupan yang layak bagi semua warga negara. Yang ketiga, dalam bidang hukum, untuk pengakuan dan perlindungan HAM, peradilan yang bebas dan tidak memihak. Juga memiliki kultur dan nilai-nilai demokrasi. Yang pertama, toleransi. Yang kedua, menghormati perbedaan pendapat. Yang ketiga, paham dan sadar akan keanekaragaman dalam bermasyarakat. 4. Komunikasi yang terbuka. 5. Nilai-nilai dan martabat manusia di dunia sendiri atau menjunjung tinggi manusia. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian dan terima kasih.
Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya sudahi, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.